Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Shalom teman-teman, apa kabar kalian? Semoga kalian masih sehat selalu ya. Oke teman-teman, pada pagi hari ini, di hari yang istimewa ini kita akan memuji nama Tuhan dan kita juga akan mendengarkan firman-Nya. Karena itu, mari teman-teman menyiapkan hati dan pikirannya untuk menerima firman Tuhan dengan baik dan memujinya dengan sungguh-sungguh. Untuk lagu pertama, mari kita menyanyikan lagu Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Terima kasih teman-teman sudah mau menyanyi bersama kami. Nah, sebelum kita menyanyikan lagu berikutnya dan untuk mendengarkan firman, mari kita satukan hati kita untuk berdoa, berbicara dengan cara khusus kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih karena semalam telah memberkati, melindungi kami sehingga kami dapat beristirahat dengan nyenyak. Sehingga pada pagi hari ini kami bisa bangun pagi dan melakukan aktivitas sebelum mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengar firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, setelah lagi kami akan mendengar firman-Mu dan kami juga akan memuji nama-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, supaya berjalan dengan lancar dan supaya firman yang kami dengarkan ini bisa kami terapkan juga dalam kehidupan kami sehari-hari dan menjadi kami anak-Mu yang baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Baik teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Setiamu Tuhanku Tidak Bertara. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat tengah.
Selamat pagi remaja yang dikasih Tuhan, salam sehat untuk kita semua. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing. Pada saat ini remajamu siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi penuntun bagi setiap langkah kami, dan tidak sekedar mendengarkan firman, tapi kami boleh melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami menyambut-Mu dengan Roh Kudus yang Tuhan berikan di tiap hati masing-masing. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bacaan dari Injil Markus pasalnya yang kedua, ayat yang pertama hingga ke-12. Kemudian, sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa," berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Demikianlah pemberitaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman-Nya dan melakukannya. Maranatha. Remaja yang dikasih Tuhan, pernahkah kalian jalan-jalan, lalu di sebuah trotoar kalian melihat tanda warna kuning? Trotoar dicat warna kuning. Tahukah kalian bahwa cat itu menunjukkan bahwa itu adalah jalan khusus untuk orang berdisabilitas, yaitu orang buta yang memakai tongkat untuk berjalan. Lalu pernahkah kalian juga ketika jalan-jalan ke sebuah mall, lalu Google yang sering kalian tanya gitu ya tentang sebuah tempat, dia akan bertanya kepada kita, kepadamu juga, apakah tempat ini memiliki, misalnya rumah makan tempat kalian habis makan bersama keluarga, tempat ini memiliki tempat untuk kursi roda atau jalanan miring khusus untuk kursi roda? Apakah tempat ini bersahabat atau ramah dengan orang-orang berdisabilitas? Nah, kenapa kita berbincang-bincang tentang hal-hal disabilitas dan juga tanda-tanda di trotoar? Karena kita diingatkan, setiap tanggal 3 Desember adalah Hari Disabilitas Internasional. Apa itu Hari Disabilitas? Hari Disabilitas adalah hari memperingati orang-orang yang memiliki di dalam tubuhnya ini kekurangan. Seperti tunagrahita, yaitu tidak bisa membaca, tunarungu, tidak bisa mendengar, atau badannya korban kecelakaan sehingga lumpuh, ataupun dia dari awal dilahirkan tidak memiliki tangan, kaki, dan selanjutnya, atau memiliki gejala-gejala lain yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Nah, remaja yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini juga mengajak kita untuk menghargai dan juga menghormati orang-orang yang memiliki disabilitas. Satu kali Yesus sedang ada di sebuah rumah. Orang banyak datang. Kemudian di tengah-tengah orang banyak itu ada satu orang lumpuh yang harus digotong oleh 4 orang. Dia tidak bisa masuk karena semua orang ingin mendengarkan Yesus. Semua orang tertarik kepada pengajaran Yesus dan kebaikan Yesus. Lalu Yesus tahu, Yesus sangat peka. Yesus seorang yang humanis.
Dia Tuhan, tapi dia juga manusia yang humanis. Ketika dia mendengar orang datang kepadanya dan dia melihat ada orang yang punya semangat luar biasa, ada di tengah-tengah kelompok ini, akhirnya dia mendatangi orang tersebut. Dan Tuhan sangat baik. Dia hanya mengatakan dosamu sudah diampuni. Itu sesuatu yang luar biasa. Mengapa? Karena di saat-saat seperti itu, orang-orang biasanya bertanya-tanya, kenapa orang terlahir dengan tubuh yang disabilitas atau cacat? Ini pasti dosa, ini pasti salah, dan sebagainya. Termasuk ahli-ahli Taurat di tempat itu tidak memuji kebaikan Yesus yang ramah terhadap orang yang disabilitas supaya diberi tempat, supaya diberi ruang. Mereka malah mengata-ngatai orang-orang atau mengatai perbuatan Yesus. Yesus ini siapa ini? Kenapa dia mau untuk mengatakan atau mengatakan sesuatu yang tidak boleh dia katakan? Dia menghujat Allah. Tetapi Yesus yang tahu isi hati manusia, dia menegur mereka dengan cara yang sangat halus. Kenapa Tuhan tidak boleh untuk menyatakan seseorang itu sembuh dari dosanya? Orang lumpuh tentu berbahagia ketika dinyatakan bahwa dia sembuh, dia tidak berdosa lagi. Lebih mudah mana mengatakan demikian? Atau angkatlah tilammu dan berjalanlah, angkatlah tempat tidurmu dan berjalanlah. Dan Yesus melakukan dua-duanya. Mengapa? Karena dia Tuhan. Dia sanggup melakukan hal-hal tersebut. Nah, remaja yang dikasih Tuhan, dari kisah ini kita tahu bahwa Tuhan pun menghargai, Tuhan pun memberi tempat, Tuhan ramah kepada orang yang memiliki kebutuhan khusus ini. 4 orang loh menolong 1 orang lumpuh. Bisa dibayangkan kondisi tubuhnya? Nah, orang-orang seperti ini perlu mendapatkan pertolongan. Tetapi hati-hati juga. Kita harus dengan pertama-tama bertanya dulu. Tidak melulu kita melihat orang berdisabilitas, lalu saya tolong. Belum tentu mereka mau ya remaja. Kita harus menghormati privasi mereka juga. Karena mereka juga mau untuk bergerak bebas seperti kita. Seperti tema hari ini, I wanna dance. Saya juga ingin bergerak. Saya juga ingin seperti kalian bisa melakukan banyak hal. Nah, ada seorang remaja bernama Alexei Romanov dari Rusia. 18 km rumahnya dari Rusia, dari Moskow. Dia adalah seorang yang terlahir dengan disabilitas. Pada usia 14 tahun, dia tertarik untuk mendengarkan lagu-lagu dari Mozart. Kemudian ketika dia mendengar itu, dia merasa bahwa tubuhnya ini menginginkan dia juga untuk belajar musik. Akhirnya di usia 16 tahun, dia belajar musik dan kemudian dia menjadi seorang yang bisa bermain musik. Padahal, ya, teman-teman remaja boleh melihat nih gambarnya. Lihatlah tubuhnya. Mereka yang berdisabilitas ternyata memiliki kecerdasan yang berbeda dari yang lain. Bahkan kita yang normal pun, apa iya kita bisa dalam 2 tahun seperti dia? Hebat ya. Ini cerita 4 tahun yang lalu di tahun 2016. Usianya sekarang 20 tahun. Bisa dibayangkan? Tentu dia makin baik lagi di dalam bermain musik. Nah, remaja yang dikasih Tuhan, ketika ketemu orang yang berdisabilitas, kita diharapkan seperti Tuhan Yesus. Ramah. Jangan pandang sebelah mata. Jangan menghina. Jangan membuli. Karena kita juga tidak pernah tahu siapapun anggota keluarga kita. Siapa tahu saudara, kenalan, keluarga kita ternyata ada juga yang berdisabilitas. Nah, karena itu kita diajak untuk bersikap ramah terhadap mereka. Mereka sama seperti kita. Karena itu yuk kita hargai orang-orang yang berdisabilitas ini. Mereka justru memberikan teladan yang baik. Di tengah keterbatasan, mereka tidak merasa terbatas. Mereka bermain musik dengan sangat indah. Seperti Alexei Romanov ini. Karena itu ikuti teladan Tuhan Yesus ya. Kita menghargai, menghormati orang, dan peka terhadap kebutuhan orang-orang yang berdisabilitas dengan menghargai mereka. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Mari remaja kita berdoa syafaat. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur dan ingin ikut teladan Tuhan. Menghormati, menghargai orang-orang yang berbeda dari kami. Karena mereka adalah sama seperti kami manusia. Bahkan mereka memberi teladan indah di dalam kehidupan yang mungkin kami yang normal ini tidak dapat melakukannya. Inilah warna kehidupan. Karena itu ajarkanlah kepada kami
untuk selalu menghargai dan ramah kepada setiap orang. Kami juga berdoa Bapak bagi remajamu yang saat ini tentu sedang mempersiapkan diri dalam ujian akhir semester dan mereka terus mau belajar di tengah pandemi ini. Kuatkan dan teguhkan mereka. Berilah orang tuanya juga kesadaran bahwa kebersamaan saat ini di tengah keluarga adalah kekuatan bersama. Mereka boleh saling menopang dan menolong. Ingatkan anak-anak juga untuk di rumah pun menghargai orang tua dan mau terlibat dalam pekerjaan rumah tangga, saling menghargai dan saling menghormati. Kalau mereka bisa menghargai dan menghormati keluarga mereka, tentu mereka bisa menghargai dan menghormati orang lain. Kami juga berdoa bagi para penderita COVID dan juga para medis, Tuhan ringankan beban mereka. Kami juga berhati-hati setiap hari di tengah kehidupan kami untuk terus jaga jarak, berkumpul bila perlu. Kami menggunakan masker dan rajin cuci tangan. Dan kemanapun kami berada, kami menjaga jarak dengan banyak orang sehingga kami boleh sehat bersama. Kami berharap remaja juga tetap dikuatkan dan diteguhkan di dalam menghadapi permasalahan-permasalahan kehidupan. Dan bersama dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah teman-teman, bagaimana? Firman kali ini sangat membantu kita banget kan? Jangan lupa apa yang pendeta katakan, kita terapkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman, kita juga jangan lupa untuk memberikan persembahan setiap selesai beribadah. Karena itu juga membantu gereja kita untuk terus berkembang. Nah teman-teman, untuk mengakhiri ibadah kita kali ini, mari kita menyanyikan lagu Janji yang Manis. Dikasih Tuhan, jadilah berkat dimanapun kamu berada, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dalam Kristus Yesus dan Roh Kudus menyertai kamu kini hingga selamanya. Maranatha. Nah teman-teman, ibadah kita sudah selesai nih. Bagaimana? Sikap sekali bukan? Teman-teman, terima kasih ya sudah mau beribadah bersama kami di rumah, dan tetap menjaga diri untuk tidak berdekatan dulu karena masih masa pandemi seperti ini. Kalaupun mau keluar, jangan lupa untuk terus menerapkan 3M ya teman-teman. Oke, kalau gitu sampai bertemu minggu depan ya teman-teman. Stay healthy di rumah teman-teman. Bye-bye, selamat hari Minggu.
pada Tuhan, karena Ia baik, kuasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, kuasanya untuk selamanya, kasih sayang.